Shalom, salam makan sehat. Gembala menjadi teladan bagi kawanan domba. Apa maksudnya? Gembala dan domba adalah suatu hal yang berbeda, saudara. Gembala ya gembala, domba ya domba. Mari kita renungkan. Coba kalau saudara mendengar siswa teladan, artinya apa, saudara? Nah, siswa ini menjadi teladan bagi teman-teman siswa lainnya ya. Ya, begitu juga kalau ada kata-kata guru teladan, karyawan teladan, maka mereka menjadi teladan bagi eh, yang selevel dengan mereka. Kalau karyawan teladan ya menjadi teladan bagi karyawan. Kalau guru teladan ya menjadi teladan bagi guru. Lantas apa maksud gembala menjadi teladan bagi kawanan domba? Mari kita lihat selanjutnya. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Nah, di situ Petrus menasehati kepada para penatua ya, sebagai teman ya, teman dari Petrus. Juga di bawah-bawahnya ada nasihat kepada anak-anak muda. Coba kita baca yang ayat 2 ya. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya, dia tidak dikatakan gembalakanlah kawanan dombamu, bukan, tapi adalah domba Allah yang ada padamu. Jadi domba-domba itu milik Allah, saudara. Sedangkan penatua tadi yang dinasihati oleh Petrus itu disuruh menggembalakan dombanya Allah ya, bukan dombanya dia sendiri. Dia hanya hamba Allah yang bertugas untuk menggembala. Menggembala itu memimpin domba-domba Allah. Memimpin domba-domba Allah adalah tugas yang mulia, saudara. Bagaimana cara memimpinnya? Nah, kita lihat ya ayat selanjutnya. Petrus menasihati agar dalam memimpin dan mengembalakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Itulah cara memimpin domba Allah. Nah, selanjutnya dikatakan, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, inilah intinya. Jadi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, dikatakan jangan seolah-olah kamu memerintah. Kenapa? Karena sebenarnya esensinya kita itu sama-sama domba. Sama-sama domba Allah. Jadi dalam memimpin, jangan seolah-olah kamu memerintah atas mereka, tapi menjadi teladan. Karena sama-sama domba, jadi teladan. Jadi penatua itu adalah juga domba, saudara. Posisinya domba di mata Allah. Dia hanya diberi tugas khusus untuk menjadi teladan. Nah, ini adalah menjadi pemimpin dengan cara menjadi teladan, ya. Menjadi ya, bukan memberi. Kalau menjadi itu ya dilakukan terus, bukan hanya jadi contoh, tapi memang melakukan sesuai kehendak Allah. Nah, di situ ada janji ketika kita menjadi teladan. Ya, ayat selanjutnya, ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, itulah kalau kita menjadi teladan bagi teman-teman ya, bagi domba-domba lain, kita akan menerima mahkota kemuliaan, saudara.
Selanjutnya pada ayat 5 dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Ini khusus untuk orang muda. Dan ayat 5 berikutnya ini ditujukan kepada semua, ya, semua, tidak hanya anak muda, orang-orang muda, tetapi juga penatua. Makanya dikatakan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, begitu ya. Ya, kalau menjadi teladan, ya penatua juga harus rendah hati. Bagaimana cara yang benar, cara merendahkan diri yang benar? Berikutnya ada tangan Tuhan yang kuat yang melindungi. Nah, ayat 6 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apa arti merendahkan diri di bawah tangan Tuhan? Tangan itu adalah otoritas, saudara. Tangan itu lambang kerja, saudara. Tuhan yang kerja, karena di bawah tangan Tuhan. Tuhan yang membela, saudara. Tadi ayat selanjutnya mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa? Karena tangan Tuhan kuat. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Nah, berikutnya dikatakan kita harus sadar, saudara. Sadar siapa lawan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Nah, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tidak semua orang bisa ditelan, tapi ada juga orang yang bisa ditelan. Bagaimana cara melawan? Lawanlah dia dengan iman, saudara. Iman kuncinya. Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selamanya. Amin. Nah, jadi maksud Petrus menasihati supaya menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada penatua itu bukan berarti kita punya posisi lebih di atas daripada domba-domba, tapi kita diberi tugas khusus. Penatua diberi tugas khusus supaya menjadi teladan. Itulah cara memimpin domba-domba. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.